Tanpa berlama-lama lagi, karena udah banyak yang nggak sabar nih untuk menunggu materinya gimana sih gitu. Penasaran tadi udah di sedikit spill sedikit. Mungkin langsung saja kita kasih guru kita Ustadz Iip Miftahul Zaman, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rangga yang tadi sudah memberikan prolog ya. Sebelum kita mulai kepada pembahasan hari ini dengan tema hidup yang lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ayah bunda yang sudah tergabung di Zoom pagi hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan segala harapan senantiasa menuju pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang sudah ada Mas Ari Kurniawan ya, terus ada user mungkin tanpa nickname ini ya. Ibu Reni dan Mas Gunawan. Mungkin yang lain masih dalam prosesi ibadah sholat subuh ya, karena sholat subuhnya memang agak mepet pagi sekarang. Baik, ayah bunda, hari ini kita akan sama-sama sharing ya, sharing ilmu tentang hidup yang lebih bermakna. Nah, ini Al-Quran sebenarnya sudah membimbing kita dengan secara gamblang. Ada dari segi waktu, ada dari segi value, ya, ada dari segi hubungan atau relationship dengan siapa. Jadi hidup yang bermakna itu yang kayak seperti apa? Kalau kita tinjau dari surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Nah, di sini ada sebuah qaid, innal insana. Ini umum ya, kalimatnya umum. Innal insana. Sesungguhnya manusia. Siapa aja? Siapa saja. Sesungguhnya manusia, siapa saja. Mau pejabat, kemudian pengusaha, politikus, ustadz, guru, ya, siapapun itu yang termasuk ke dalam golongan insan, yang termasuk ke dalam sebutan kategori manusia. Ini Allah menggunakan kalimat inna. Inna ini sekali lagi adalah kalimat taukid. Inna ini penegasan, sesungguhnya. Oh, pakainya sesungguhnya. Berarti benar manusia itu ada dalam kerugian. Ya. Sesungguhnya manusia lafi. Ini. Lafi husrin. Nah, ini ada lam. Kalau Allah hanya ingin mengatakan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, cukup begini.
Innal insana fi khusrin. Itu cukup. Tapi kalau udah ada lam, ini juga taukid, penguatan. Di awal sudah ada taukid, penguatan ini, ya, penguat. Ini ada penguat lagi. 2 kali dikuatkan oleh Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin. Itu dipastikan ada dalam kerugian. Oh, jadi dipastikan orang itu ada dalam kerugian hidupnya. Ya, lafi khusrin, rugi besar. Siapa saja. Mau ya tidak pandang jabatan, tidak pandang usia, ya, tidak pandang circle, yang jelas semua manusia berada dalam lingkaran kerugian. Nah, itu ya. Illa dikeluarkan ada 4 kategori itu. Illalladzina amanu. Wah. Illalladzina amanu. Satu nih. Dikeluarkan dari sifat rugi, dikeluarkan dari khusr, ya, dengan illa namanya mustasna. Kalau kita belajar grammar bahasa Arab namanya mustasnayat. Nah, mustasnayat itu adalah pengecualian. Kalau tadi semua manusia dicakup dalam kategori kerugian, maka ada beberapa golongan yang dikeluarkan dari sifat rugi itu atau dari kondisi kerugian itu. Ilal ladina, yang pertama amanu, yang punya keyakinan. Aduh, ini dia. Yang jadi masalah hari ini adalah manusia kekurangan keyakinan. Orang-orang sudah kehilangan sandaran yang kokoh. Banyak orang yang bersandar, yang tawakalnya itu bilmal. Tenang, kalau punya duit mah semuanya beres. Enggak. Ya. Tenang, kalau punya duit semuanya beres. Ya, boleh kayak gitu, hanya sebagian orang. Tapi banyak orang yang punya duit, tapi urusannya nggak beres-beres. Berarti bukan uang ya. Kemudian ada yang at-tawakul bil jah. Ada orang yang bersandar kepada jabatan. Alah, tenang. Bapak gue jenderal. Paman gue panglima. Nah, bersandar kepada jabatan atau pangkat. Itu pun akan terjebak dalam kerugian. Karena banyak orang yang berpangkat ternyata tidak bisa menyelamatkan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ada at-tawakul bin nafsi. Bersandar kepada diri sendiri. Alah, tenang. Saya mah apa aja bisa. Maka kalau ada masalah, insya Allah bisa saya tanganin. Itu pun salah. Terlalu bersandar kepada diri sendiri ini ya. Memang bagus percaya diri, bisa menghadapi segalanya. Tapi ingat bahwa diri kita ini dhaif, diri kita ini lemah. Dari berpikir saja kita terbatas. Ya, dari cara pandang kita kepada kehidupan terbatas. Apa sih yang bisa kita pandang dalam kehidupan ini? Apa sih yang bisa kita maknai dalam setiap apa yang terjadi? Nah, itu pun terbatas karena tergantung keluasan ilmu yang kita miliki. Tergantung background juga ya. Background dari apa yang pernah kita miliki. Jadi ketika bergantung kepada diri sendiri itu pun salah ya. Walaupun memang ada baiknya kita bergantung kepada diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Tapi di situ salah. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah zat yang maha kokoh, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha bijaksana, yang maha segala-galanya dengan sifat yang sangat sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dikeluarkan dari kategori rugi itu yang pertama adalah orang yang memiliki keyakinan, kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang udah punya amanu, keimanan yang kuat, maka dia akan percaya bahwa
setiap apa yang terjadi itu merupakan sesuatu yang terbaik. Ya, kalau orang udah amanu, maka efeknya dia percaya, bahwa segala yang terjadi itu merupakan hal yang terbaik. Inilah iman. Maka orang yang putus asa itu artinya imannya sudah hancur. Maka keputusasaan itu terjadi ya kepada seseorang ketika imannya sudah hancur. Jadi yang mempertahankan manusia hidup itu sebenarnya apa? Di antaranya iman. Iman itu sandaran kepada Allah. Nah, iman ini turunannya banyak. Ada tawakal, ada mahabbah, ada qanaah ya. Kemudian ada sabar, itu turunan dari iman. Ya, dengan iman inilah nanti akan memunculkan karakter yang tangguh, yang memiliki sifat syaja'ah, berani menghadapi kehidupan. Yang kedua, yang memiliki sifat sabar, yang survive dalam segala ujian. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat ikhlas, yang hatinya bersih dari segala yang mengotorinya. Kemudian memiliki sifat tawakal, bersandar hanya kepada Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, tidak goyah, tidak bersandar kepada apa yang bersifat lemah. Nah, ini turunan dari iman. Maka orang yang memiliki iman ini jelas tidak akan rugi hidupnya. Kenapa? Karena ia sadar bahwa segala yang terjadi itu merupakan hal yang terbaik. Nah, iman ini juga yang memelihara harapan. Harapan itu dipelihara dengan iman. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak punya harapan dalam hidupnya, hopeless ya, bukan toples ya, hopeless. Bukan toples tapi hopeless, bukan jobless, bukan homeless, tapi hopeless. Hopeless itu udah nggak punya harapan. Itu biasanya hilang iman. Biasanya orang yang imannya sudah hancur, maka harapannya akan hancur. Nah, ini harapan ini ya, ayah bunda, bisa muncul dari mana? Dari keimanan, dari kepercayaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat orang bisa bertahan, yang bisa membuat orang itu bisa terus berjuang, itu diantaranya adalah iman yang melahirkan harapan. Jadi gini, dulu ada cerita, mohon maaf, ada seorang yang profesinya sebagai pengayuh atau penarik beca di Yogyakarta. Ya, setiap jam 5 subuh dia berangkat, dia sandarkan becaknya di trotoar di Malioboro. Ya, di Malioboro. Jam 5 itu belum ada penumpang. Lalu hatinya berkata, mungkin jam 6 baru ada penumpang. Setelah jam 6, penumpang pun belum kunjung datang. Terus dalam hatinya mengatakan, mungkin Allah kasih nanti penumpang jam 7. Jam 7 pun sama, masih sepi, belum narik siapapun, belum ada penumpang sama sekali. Dia pun bilang mungkin jam 8. Jam 8 belum ada, mungkin jam 9. Jam 9 belum ada, mungkin jam 10. Nah, ini memelihara harapan ya. Kemudian sampai maghrib tiba, tidak ada penumpang yang naik di atas becaknya. Dan apa yang dia katakan? Mungkin besok Allah kasih rezeki. Ini orang yang punya kepercayaan kepada Allah. Kemudian orang itu pun pulang ya dari trotoar Malioboro, pulang ke rumahnya. Dia beristirahat seperti biasa, sholat, kemudian dia tidur.
Besoknya bangun lagi jam 5. Apa yang dia katakan? Mungkin Allah kasih hari ini rezeki yang terbaik. Berangkatlah dia. Jam 5 subuh belum ada yang naik di becanya. Oh mungkin jam 6 sama seperti kemarin. Mungkin jam 7, mungkin jam 8, mungkin jam 9. Nah jam 10 ada sosok eh, guru, ya, guru dari sekolah sederhana di Yogyakarta naik beca. Pak D, antarkan saya ke Taman Sari. Oh nggih, siap. Nah, ini rezeki yang Allah kirimkan kepada Pak D pengayuh beca itu. Kemudian kata yang naik ini, kata penumpang ini, Pak D, mau nggak saya ajarkan sesuatu yang bermanfaat? Ya boleh, boleh. Hmm. Apa? Ini Pak D, saya kasih Pak D buku tulis kosong dan saya kasih Pak D pensil atau saya kasih ballpoint ya. Lah, untuk apa nih Mas? Ini Pak D, jadi Pak D nanti setiap nongkrong di trotoar atau apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dirasakan tolong dituliskan di buku ini. Dah sebisa-bisanya Pak D saja. Oh nggih Mas, matur suwun. Akhirnya diantarkanlah itu seorang guru sederhana tadi ke Taman Sari ya. Setelah itu besoknya Pak D ini menulis apa yang disarankan oleh guru sederhana tadi. Akhirnya pagi-pagi nih jam 5 sudah standby di trotoar Malioboro. Pak D menulis, Malioboro masih tampak gelap, matahari belum kunjung terbit. Orang-orang yang berjalan di sekitar Malioboro masih agak sepi. Dia tulis begitu. Terus jam 6 beliau tulis lagi. Sekarang matahari sudah mulai terbit, orang-orang sudah mulai terlihat lalu lalang di area Malioboro. Ada yang bawa anak kecil, ada yang sedang belanja, ada yang sedang kebingungan. Ditulis sama Pak Denya. Singkat cerita, ya singkat cerita, itu tulisan setelah 2 minggu diambil lagi oleh guru yang memberikan buku kosong tadi. Datang lagi tuh. Pak D, mana buku yang saya kasih? Sudah ada isinya apa belum? Oh sudah Mas, ini Mas saya tulis-tulisin apa aja dah. Yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan itu saya tulis semuanya. Nah setelah itu dari cerita Pak D pengayuh beca ini diedit oleh seorang guru sederhana ini. Dia adalah guru bahasa Indonesia ternyata ya. Dia bikinlah itu jadi cerpen, cerita pendek. Dia tulis jadi cerpen, dikirimkan ke redaksi surat kabar. Dulu surat kabar masih laku ya. Kalau sekarang surat kabar mungkin jarang orang yang beli. Ya, sudah ada di handphone, semua berita ada di handphone. Dulu di surat kabar dikasih kolom cerpen, cerita pendek. Nah ternyata ceritanya Pak Dede dimuat di sebuah surat kabar. Ada ceritanya. Sudah diedit oleh guru bahasa Indonesia ini sebagai editornya. Nah, ketika dimuat di surat kabar mendapatkan salary lah ya, dapat apa? Dapat reward lah, dapat hadiah dari redaksi. Akhirnya diantarkan itu uang ya, uang diamplopkan, ditutup dengan amplop, diantar ke Malioboro. Assalamualaikum Pak D, waalaikumsalam. Nih Pak D, ini haknya Pak D. Loh apa ini Mas? Dah Pak D nih sudah menjadi penulis cerpen yang bagus, yang ceritanya itu dibaca banyak orang. Loh Mas, cerita yang mana? Yang kemarin Pak D tulis di buku itu ceritanya banyak yang suka. Ini Pak D nggak tahu ada berapa dari redaksi koran anu gitu kan. Setelah itu dibuka sama Pak D ternyata isinya 300.000. Wah senengnya bukan main. Biasanya kalau ngebeca tahun 90-an ya, kalau ngebeca tahun 90-an itu 5.000 ya, setengah hari 5.000. Ini dapat uang saat itu 300.000. Kayak orang dapat duit berapa ya kalau sekarang sekitar ya 2 juta gitulah ya. Alhamdulillah ya Allah ya Rob.
Ini rezeki ya Allah. Akhirnya yang 100.000 itu sama Pak D untuk mentraktir teman-teman tukang beca yang lainnya. Ayo melu aku. Mana? Wis tak melu aku, mangan. Oh, akhirnya tukang beca yang ada di pinggir Malioboro itu ditraktir sama Pak Ade karena punya duit 300.000 ya. Setelah itu Pak Ade beli sembako, dimuat ke becanya, pulang. eh, Anak-anaknya dan istrinya merasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah, Gusti Pangeran gitu kan kalau orang Jawa ya. Gusti Pangeran, alhamdulillah. Suamiku, bojoku dapat rezeki. Nah, ini orang yang bisa memelihara harapan. Kalau tidak ada kepercayaan kepada Allah, harapan itu nggak bakal bisa dipelihara. Kebanyakan orang putus asa. Maka orang yang tidak masuk dalam kategori khusrin, kategori rugi, itu yang pertama adalah orang yang memiliki iman. Di mana turunan iman itu adalah tawakal, sabar, syukur, qanaah, ikhlas, ya, ridho. Ya, itu adalah turunan dari iman. Nah, orang ini punya harapan. Akhirnya setelah itu ceritanya dimuat menjadi beberapa part cerita. Dari satu buku itu ada edisi 1, edisi 2, edisi 3 terus dan orang-orang pada senang. Akhirnya Pak D ini berhenti membeca ya, berhenti membeca dan dia fokus untuk menulis cerita. Nah, ya. Jadi penulislah Pak D, bahkan Pak D ini menjadi suatu kedepannya itu menjadi direksi sebuah penerbitan surat kabar. Wah, di kantornya ada meja direksi, di belakangnya ada gambar beca dan ada gambar orang yang sedang mengayuhnya. Setiap orang yang datang ke situ yang tidak tahu latar belakangnya Pak De pasti bertanya, Pak De bukanlah Pak ya, sudah disebutnya Pak Direktur, itu di belakang siapa? Ada sosok orang yang sedang mengayuh beca. Itu adalah masa lalu saya. Dulu saya sebagai pengayuh beca dan sekarang saya menjadi direktur sebuah perusahaan surat kabar. Nah, ini harapan yang dipelihara. Maka dalam literasi Yunani pun ada namanya kotak Pandora ya, ayah bunda. Ada namanya kotak Pandora. Ya, dalam tradisi Yunani ada kotak Pandora. Yang mana dikatakan dalam tradisi Yunani, siapa yang memiliki kotak Pandora ini, yang sakit akan sembuh, yang bangkrut akan bangkit, yang terpuruk akan naik level, yang sedih akan segera bahagia. Kalau punya kotak Pandora ini. Di sini isinya luar biasa. Apakah isinya emas, gold? Bukan. Apakah isinya uang? Bukan. Apakah isinya barang branded? Bukan. Ya. Jadi isi kotak Pandora ini apa? Isi kotak Pandora ini ternyata adalah harapan. Sepanjang manusia masih punya harapan, hidupnya akan tetap berjalan. Tapi kalau manusia sudah putus dari harapan karena rusaknya iman, maka selesailah kehidupannya. Nah gitu ya bunda ya. Jadi ilalladzina amanu. Ini adalah ciri yang pertama, orang yang keluar dari circle atau dari lingkaran kerugian yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr ini. Jadi Allah menyebutkan semua manusia itu merugi. Ilalladzina amanu. Pertama disebutkan orang yang beriman dulu. Orang yang punya benteng akidah yang kuat, dia tidak akan rugi. Dia akan berdikari, dia akan fight, berjuang, dia akan survive, bertahan dalam segala kondisi, dan dia akan bangkit ketika dijatuhkan. Nah inilah iman. Powernya bisa sebesar itu. The power of belief.
Jadi kekuatan dalam kepercayaan itu nyata. Ya, apa sih senjata umat Islam ketika perang Badar? Musuh 1.000. Umat Islam 313. Peralatan sederhana. Tapi dapat memporak-porandakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan iman. Masa iman doang nggak ada strategi? Oh jelas ada strategi. Dari iman itulah muncul inspirasi. Dari keteguhan kepercayaan itulah muncullah power yang luar biasa. Maka iman itu adalah kekuatan yang luar biasa yang bisa mendorong manusia menuju kepada dari good menjadi great, dari baik menjadi lebih hebat. Itu dari iman, ya, dari apa? Dari good hanya sekedar good, bagus, menjadi great, lebih hebat, menjadi lebih kuat dengan iman. Nah gitu ya ayah bunda. Jadi harapan itu adalah kunci utama, iman itu kunci utama agar melahirkan sifat-sifat baik yang lainnya ya. Seperti tawakal, mahabbah, kemudian ridho, ikhlas, dan segala sesuatu yang positif di dalam diri seseorang itu diawali dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. No ya. Boleh silakan mau dicatat. Harapan. Kalau sekarang ada nyanyiannya ya Bunda. Nyanyian dari anak-anak senja ya. Kalau Bunda mengikuti perkembangan anak Gen Z ya ada nyanyiannya. Nyanyian itu yang kayak gini nih. Jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini mungkin Mungkin bulan bulan depan. depan. Jika tidak bulan ini mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Gitu ya kurang lebih ya. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Gitu ya. Kita percayakan lagi sayang, pasti waktunya kan datang. Nah itulah yang memelihara harapan, optimis. Tidak akan menjadi orang yang pesimis. Tenang, hari ini enggak, besok. Besok enggak, minggu depan enggak, bulan depan. Benar. Ternyata ketika kita memelihara harapan yang tepat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa-doa dan ikhtiar, maka harapan itu akan mewujud menjadi nyata. Dari mana? Dari iman dulu. Dari kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik nih, mungkin dari kategori pertama dari kerugian ini menjadi bermakna karena adanya iman. Hidup kita menjadi punya value yang lebih ya. Oke. Yang kedua, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nanti kita bikin formulasi ya. Yang kedua, wa amilus alifnya 2. Wa amilus sholihat. Ini lam. Mereka yang mengerjakan hal-hal baik. Hal-hal baik. Atau hal yang berdampak positif. Amilus sholihat. Semua orang rugi kata Allah. Ya, kecuali tadi sudah disebutkan orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Orang yang memiliki keteguhan hati yang kuat sehingga memunculkan karakteristik yang memiliki integritas yang tinggi, kekokohan kepribadian yang tak pantang menyerah. Nah, itu dari dasar mana? Dari dasarnya iman kepada Allah. Yang kedua,
Orang yang tidak merugi adalah wa'amilus sholihat. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Apa sih amilus sholihat? Jangan kita memiliki frame dalam berpikir, ya. Frame pikiran kita ketika mendengar amal soleh itu melulu kepada ibadah ritual. Sholat, tilawah Quran, ya, kemudian wiridan, itu termasuk amilus sholihat. Tapi jangan memiliki frame pandangan atau frame pikiran, ya, frame persepsi bahwa amal soleh itu berkutat pada ritual. Bukan. Amilus sholihat itu adalah amal-amal yang berdampak bagi orang banyak. Nah, ini amilus sholihat. Contoh, ayah bunda membersihkan saluran got di perumahannya. Itu adalah kategori amilus sholihat. Ya. Ayah bunda memangkas pohon yang menghalangi pengguna jalan yang mungkin pernah kejadian matanya sampai kena ranting, maka itu adalah amilus sholihat. Kemudian ayah bunda menyingkirkan benda-benda tajam di tengah jalan, itu adalah amilus sholihat, berdampak baik. Ya, membersihkan got berdampak baik pada lingkungan. Memangkas ranting yang mengenai pengendara itu pun berdampak baik bagi orang banyak. Lalu menyingkirkan benda tajam atau barang-barang yang tajam seperti duri atau beling, paku di tengah jalan, itu adalah berdampak baik. Nah, ini amilus sholihat. Amilus sholihat itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dampaknya bisa dirasakan minimal oleh diri sendiri dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Ini amilus sholihat. Maka gini, disinilah mulai akan terlihat value diri kita. Ya, untuk menuju hidup yang bermakna, amilus sholihat ini. Kita bikin kolom, ya, kita bikin kolom. Di sini aktivitas. Aktivitas. Di sini output. Di sini value. Ayah bunda nanti bikin aktivitas hari ini apa aja. Ya, umpama subuh udah ngaji nih. Subuh udah ikut Zoom. Mungkin nanti jam 8 mau sedekah. Terus mungkin di siang hari mau jualan. Atau sore hari lah ya. Zoom, sedekah, jualan, kemudian baca Quran, nonton medsos, ya, kemudian ngerumpi. Ini bentuk-bentuk aktivitas kita ya. Coba dikasih kolom. Dalam sehari ini kita ngapain aja? Zoom. Outputnya apa nge-zoom nih? Kita ikut dalam kajian pagi hari ini ya bersama gerakan infak Al-Quran ini. Apa outputnya? Outputnya knowledge. Ilmu. Ada value-nya enggak? Ada nilainya enggak itu? Buat siapa kira-kira ilmunya? Bisa untuk diri sendiri.
juga bisa buat orang lain kalau kita bagi. Jadi ada value ya, Zoom ini ada value-nya. Bisa untuk diri sendiri kita amalkan dan bisa juga kita bagi dengan orang lain. Nah, sedekah output-nya apa? Ya, output-nya adalah kebermanfaatan, manfaat. Value-nya apa? Diri sendiri dan orang lain. Alhamdulillah ada value-nya. Kemudian jualan. Output-nya apa? Uang. Dapat duit. Value-nya apa? Value-nya untuk kebutuhan. Kebutuhan hidup. Biaya-biaya dan bla bla bla. Baca Quran. Output-nya apa? Tenang umpama ya. Menjadi tenang hatinya baca Quran. Value-nya apa? Value-nya manfaat untuk diri sendiri. Ya terus nonton medsos, perang Iran ya, lawan Amerika dan Israel. Nah, ini outputnya apa? Outputnya umpama wawasan, punya wawasan tentang politik atau geopolitik dunia. Ya silakan, ada value-nya enggak untuk diri sendiri? Overthinking jadinya. Overthinking malah. Ya, itu tergantung siapa yang memberikan value ya. Silakan kalau nonton perang dunia ini Anda menjadi bertumbuh, berarti ada value buat diri Anda. Tapi kalau memang ayah bunda nih nonton Iran malah jadi pusing. Ya katanya perang dunia ketiga nih. Baru dia mau mulai bisnis, baru mau mulai didik anak-anak. Anak-anak masih kecil lagi. Wah itu udah jadi overthinking ya, semuanya bercampur aduk di pikiran. Ya kalau memang tidak ada value yang berdampak baik, jangan menonton medsos tentang begitu, mendingan dihindari ya. Fokusnya kepada amilus sholihat aja. Kepada amilus sholihat, amal-amal yang berdampak gitu. Kalau ini jadi tambah overthinking, malah jadi burnout, jadi stres gara-gara nonton film perang nih ya. Ya mendingan tidak dilaksanakan. Berarti kan ini enggak, berarti ini enggak ada value-nya nih buat saya. Malah tambah was-was, tambah khawatir, fearness, malah jadi banyak ketakutan. Kemudian ngerumpi. Umpama nih contoh aja ya, saya catat semua catat, maka jujur kepada diri sendiri, hari ini ngapain aja. Umpama ngerumpi ada poin ngerumpinya. Yang ngerumpi ini outputnya apa? Outputnya cuman ya obrol-obrol sampah kali ya. Ngerumpi umpama obrol-obrol sampah. Ngerumpinya pemerintah lagi. Aduh. Tingkat RT aja kita belum bisa membenahi dengan tingkat RW, apalagi ngerumpi tentang pemerintah, kejauhan ya. Kejauhan. Kejauhan. Ya, perbaiki dulu apa yang terdekat dari sekeliling kita. Ya. Obrol-obrol sampah mungkin ya ngerumpi nih, obrol-obrol sampah. Ada value-nya nggak? Nggak ada value-nya, jangan. Nanti ketika kita sudah journaling begini, ya jurnal aktivitas kita, aktivitas, output, value-nya apa? Kita akan bermakna hidup kita. Kita akan menemukan maknanya. Wah kalau kita udah hisap nih, udah kita input dan kita tahu outputnya, apa yang kita kerjakan dan apa value-nya, maka kita akan menuju kepada kehidupan yang lebih bermakna, meaningful. Ya, orang yang memiliki meaningful life, kehidupan yang lebih bermakna. Jadi hidupnya nggak kosong. Kebanyakan orang sekarang itu, mohon maaf, hidupnya kosong, hampa. Kenapa? Karena banyak yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Punya waktu 24 jam, 12 jam scrolling handphone. Ya Allah. Iya Dan lagi. dan scrollingnya itu yang tidak mengandung output positif dan tidak ada value-nya. Nggak apa-apa. Ya, tidak jadi masalah, scrolling handphone itu tidak jadi masalah kalau ada outputnya. Umpama minimal scrolling punya ide untuk bikin konten. Kemudian kontennya bisa disebarluaskan. Nah ini ada value-nya juga berarti. Ada outputnya, ada value-nya. Kalau aktivitas ini
non output, non value, maka jangan lakukan lagi. Coret berarti. Nonton medsos berlebihan, coret. Ngerumpi, Non- coret. Karena Nonton kenapa? drama Cina tuh. Dracin ya, CEO ya. Nonton di CEO. Kalau ada outputnya Pak Ustadz, kita seneng ya silahkan Oh, iya, ya. iya, iya. Tapi ada value-nya nggak di situ? Hmm. Ada value-nya enggak yang berarti di situ. Nah, itu ya Bunda. Jadi yang kedua kategori hidup yang bermakna itu adalah orang-orang yang kehidupannya amilus solihat, mengerjakan hal-hal yang berdampak positif ya. Dan tadi saya katakan jangan terjebak dengan persepsi bahwa amilus solihat adalah sekadar ritual-ritual saja. Ya, ritual itu juga bagian amilus solihat, tapi amilus solihat ini lebih kepada hubungan horizontal. Ya, kalau tadi amanu, nah itu adalah hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Nah, ini amilus solihat ini tekanannya lebih kepada horizontal. Hablum minan nas ya, kepada sesama manusia. Bikin jembatan, menyediakan ketersediaan air bersih, reboisasi, penghijauan ulang, supaya apa? Supaya alam kita terpelihara dan alam juga memiliki reaksi atau respon yang baik kepada manusia sehingga menjaga manusia. Ya, karena banyak pohon jadi ketersediaan air banyak. Banyak pohon, ketersediaan oksigen yang bersih banyak. Ya, dengan adanya pohon, kemudian fotosintesis yang dilakukan matahari berjalan dengan sempurna. Yaitu adalah amilus solihat. Jadi kita punya frame sekarang dalam berpikir dan berpandangan amilus solihat itu adalah amal-amal yang kita kerjakan memiliki output dan value yang baik. Itu ya, itu yang kedua. Amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Oh, ini udah baru 2 saja luar biasa ini ya. Ini namanya tadabur surat Al-Asr secara tidak langsung ya. Jadi pagi hari ini sepertinya satu surat Al-Asr ini mengcover daripada tema kita hari ini. Yang ketiga apa? Wa tawassaw bil haqq. Tawassaw bil haqq. Gini Pak Ustadz ya, pokoknya gitulah ya. Bil haqqi. Apa? Motivasi dalam kebenaran. Motivasi perkara hak. Apa motivasi perkara hak? Ya, motivasi atau saling mengingatkan, saling memberi wasiat dalam hal kebenaran. Nah, ini yang hari ini juga mulai pudar di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada tetangganya ribut. Ya, tetangganya ribut. Sampai memecahkan barang-barang di rumahnya. Prang, kita dengar dan kita tahu. Terus kita bilang, gak usah ikut campur. Itu urusan rumah tangga orang. Jangan ikut campur. Ini keluar konsep itu. Sudah keluar dari konsep tawassaw bil haq. Saling menasehati dalam kebenaran atau dalam kebaikan. Jadi kalau kita melihat kedoliman tampak di hadapan mata kita, terdengar oleh telinga kita, itu sudah jadi bagian dari diri kita juga. Kalau kita angkat tangan bari minhu, kita mengatakan itu bukan urusan kita, bahaya. Nanti umat Islam tidak akan saling mengingatkan dengan perkara-perkara yang baik. Dengan perkara-perkara yang benar. Kenapa? Karena sudah terjangkit sifat cuek bebek. Atau acuh tak acuh. Ya. Itu kesimpulan atau pandangan bahwa itu bukan urusan kita, itu urusan orang lain. Jangan, nggak boleh.
ketika kita melihat kedzaliman berada tampak di hadapan mata dan terdengar di telinga, ya kita harus ikut campur di dalamnya. Untuk apa? Bukan ikut campur urusannya, tapi ikut campur untuk tawasau bil haq. Seperti pernah pengalaman pribadi ya, lagi di rumah makan, lagi makan di ya di saung-saungan gitu ya. Tiba-tiba ada dua bapak-bapak berantem dan saling pukul. Dak, dak, saling berguling-guling. Kemudian saya bangun. Saya teriak, "Heh, berhenti!" Terus saya ditunjuk-tunjuk. "Diam ya mas, jangan ikut campur urusan saya." Oh, saya langsung bilang begini, Pak, kalau Bapak tidak mau dicampuri urusannya, jangan berantem di hadapan saya. Jangan ribut di hadapan orang banyak. Silahkan cari tempat yang tidak ada orang melihatnya. Anda mau saling cekek, Anda mau saling pukul, Anda saling baku hantam, silahkan. Anda ribut di depan saya pasti akan ikut campur di dalamnya. Bukan dalam urusannya, bukan dalam keributannya, tapi saya ikut campur dalam perkara yang benar. Jangan ributlah, selesaikan dengan perkara yang baik, apalagi sampai baku hantam, kata saya gitu. Akhirnya dia ambil rokoknya, dia ngudut sambil kesel keluar dari area tempat makan. Jadi ketika ada orang ribut atau orang ada yang tertindas ya digebugin atau apa gitu. Kalau memang kita ada tampak di hadapan mata kita, terdengar oleh telinga kita, jangan sekali-kali katakan itu bukan urusan saya. Kita nggak boleh ikut campur urusannya. Enggak, kita harus ikut campur. Kalau itu berisi kedoliman, berisi kekerasan, berisi bullying, ya, berisi sesuatu yang mencederai orang lain. Ya kita harus ikut andil di dalamnya. Hei, bubar kamu. Kalau nggak bubar, ya Allah ikut campur urusan. Udah urusin aja diri sendiri. Nggak bisa. Tawasau bil haq itu adalah supaya kita apa? Supaya kita keluar dari lingkaran atau label yang dikatakan sebagai orang yang merugi. Ya, jadi kita yang ketiga ini adalah berani tawasau bil haq, berani untuk saling menasehati dalam perkara yang baik. Saya percepat ya. Kemudian yang keempat, tawasau bis sabar. Tawasau bis sabri. Motivasi kesabaran. Ya, orang yang ketika sahabatnya tertimpa musibah, dia hadir sebagai orang yang memotivasi dalam kesabaran. Orang ketika melihat orang lain terpuruk, ya, dia masuk ke dalam lingkaran atau kategori memotivasi dalam kesabaran untuk saudaranya. Nah, ini merupakan orang-orang yang akan dikeluarkan dari label kerugian. Nah, inilah ya ayah bunda, surat Al-Asr ini sebenarnya sudah mengarahkan kita untuk menuju apa? Untuk menuju hidup yang bermakna. Nah, ini hidup yang bermakna ini dilandaskan yang pertama iman. Kedua amal soleh. Ketiga motivasi kebaikan. Kebenaran lah, bukan kebaikan. Yang keempat motivasi kesabaran. Nah, inilah hidup yang bermakna. Tadi Amilus Solihat sudah saya kasih tabelnya ya. Mana sih Amilus Solihat itu ya? Sebenarnya tabelnya bukan hanya activity, output, and value, tapi ada satu lagi ya, dalam koridor syariat. Ya. Outputnya tidak melanggar syariat. Value-nya tidak keluar dari pandangan syariat. Itu ya. Ini adalah menuju hidup yang bermakna. Nah,
hidup yang bermakna itu saya dulu pernah nulis ya waktu masih umur sekitar 23 tahun. Dulu saya pernah nulis sebuah novel judulnya 1001 Makna Kehidupan. Filenya nggak tahu kemana ya itu ya. Jadi saya dulu pernah nulis novel ya, karena orang Sunda novel lagi. 1001 Makna Kehidupan. Jadi saya bercerita di novel itu tentang ada orang yang memaknai hidup itu adalah uang. Ada orang yang memaknai hidup itu adalah keluarga. Ada juga yang lain memaknai hidup adalah nilai kebaikan. Ada yang memaknai hidup adalah kesenangan. Banyak makna hidup sampai 1001 makna. Nah, kalau di Baghdad sana dulu ada namanya 1001 malam. Nah, saya nulis cerita ya, nulis kurang lebih novel lah ya. Itu saya nulis 1001 makna kehidupan. Itu ceritanya berbagai macam potret kehidupan yang pernah saya renungkan ya. Potret kehidupan orang dagang, potret kehidupan politikus, potret kehidupan para santri, potret kehidupan orang-orang yang berjuang mencari nafkah, potret kehidupan mahasiswa, potret kehidupan anak muda yang bercinta, potret kehidupan anak muda yang hilang arah, potret kehidupan, potret-potret kehidupan. Saya kumpulkan, saya akumulasi, dan saya pun survei ya. Waktu itu hebatnya itu ya, masih banyak waktu untuk keluar, kita survei, ditanyain orang-orang tuh. Menurut Anda hidup itu apa sih? Nah, ada yang ngomong hidup itu ya perjuangan mas gitu. Ada eh, ada juga Bu, menurut Ibu hidup itu apa sih? Hidup itu ya menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ada yang milih begitu. Hidup itu apa sih? Hidup itu adalah ilmu pengetahuan mas. Oh, kita harus banyak ilmu pengetahuannya. Jadi 1001 makna hidup ya. Dan itu setiap orang punya penilaian kepada kepuasannya masing-masing. Tapi yang jelas, jadilah orang yang hidupnya itu tenang, bahagia, waras ya, sadar di dunia. Dan insya Allah mencapai kebahagiaan di akhirat. Gini ada sebuah kalimat dari Imam Ghazali ya, sebagai endingnya ada kalimat dari Imam Ghazali, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Ya. Hari ini sama dengan kemarin, rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, celaka. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin? Beruntung. Siapa yang hari ini sama, kalau kita kasih tadi ya, activity, output, and value, sama ternyata standarnya dengan kemarin, rugi kita. Tidak ada peningkatan. Tidak ada level up, tidak grow up, tidak bertumbuh. Dan barang siapa hari ini, waduh lebih buruk dari kemarin, tidak berkualitas seperti kemarin, celaka dia. Berarti tidak bisa memanage dirinya, tidak bisa memanage waktu, dan tidak bisa menumbuhkan hal-hal yang baik yang lebih banyak daripada hari kemarin. Itu celaka. Maka kata Imam Ghazali dengan kalimat sindirannya yang sangat sarkas banget ya. Idza kana yaumuhu mangkana yaumuhu, ya, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, al mautu aula. Oh, sampai Imam Ghazali mengatakan dengan sarkasnya ya, al mautu aula. Maka mati lebih baik. Bukan kok ini kalimat
mendorong orang supaya suicide untuk bunuh diri, bukan ya. Tapi kalimat ini sedang memotivasi. Oh iya, kita nggak ubahnya seperti seorang mayat. Kita tidak ubahnya seperti zombie yang hidup menghabiskan beras doang, menghabiskan lauk pauk, menghabiskan bahan ketersediaan pangan di dunia ini kita habiskan, kemudian jadi kotoran kita buang. Sementara hidup kita tidak berdampak yang positif kepada orang banyak. Nah, pada akhirnya hidup yang bermakna itu apa? Hidup yang bermakna itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, anfa'uhum linnas. Ini kuncinya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berdampak positif bagi orang banyak. Itu ya. Ayah bunda, mungkin itulah kalimat penutup pada pagi hari ini. Sebenarnya banyak sekali ayah bunda poin-poin yang perlu disampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu ya, maka saya cukupkan merenungi, mentadaburi dan berpikir melalui refleksi surat Al-Asr tadi. Saya kira itu sudah lumayan cukup untuk menata ulang hidup kita agar memiliki iman, kemudian memiliki dampak positif pada amal-amal kita. Yang ketiga, saling memotivasi dalam kebaikan dan kebenaran. Yang keempat adalah saling memotivasi dalam kesabaran menghadapi kehidupan ini. Nah, itu 4 hal yang membuat orang keluar dari label khusr atau label kerugian. Orang itulah yang akan meraih kebahagiaan, meraih ketenangan, meraih nilai-nilai hidup yang lebih bermakna. Ya, to life we need water, to meaningful life we need silence. Untuk hidup kita butuh air, tapi untuk hidup yang bermakna kita butuh ketenangan. Maka kuncinya jadilah jiwa yang selalu tenang, yang sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, silakan host Mas Rangga, saya kembalikan Masya waktunya. Allah. Siap, Masya Allah. Ini kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Boleh, silakan. Boleh, mungkin Bapak Ibu yang mau nanya juga boleh, mau lewat chat atau mau on cam, mau ini boleh. Kira-kira siapa yang mau ini? Terima kasih pencerahan. Wah, ini Ibu Yayah Rokayah mungkin yang mau nanya perihal tentang hidup bermakna, Masya Allah. Ternyata memang ini apa ya, kata-kata terakhir ini yang yang seminggu ini tuh selalu dapat berulang-ulang tuh. Jadi tentang kata-kata hari ini kalau lebih baik jadi kita jadi orang beruntung. Ya mungkin Bapak Ibu yang mau tanya bisa lewat chat boleh, bisa apa namanya, atau mau raise hand nanti tunjuk tangan. Mungkin siapa yang mau nanya? Bunda Yayah mungkin ada pertanyaan, boleh? Enggak cukup Pak Ustadz, terima kasih. Waduh, kayaknya lagi pada merenung ini, lagi pada mikir iya nih lagi Iya. tentang kata-kata terakhir ini nih, Masya Allah nih. Gimana Bunda Yayah, eh, kesan-kesannya nih mengikuti beberapa sesi di sini? Mungkin ada insight apa boleh juga, mau ada pernyataan, pertanyaan juga boleh gitu. Oh, kayaknya bener-bener lagi pada merenung nih. Iya. Oke, Soalnya kalau memang memang tidak ada, kita lanjut ke jar ya, pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Lanjut ya. Heeh.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa nih? Kelihatan nggak gambar saya di sono? Baterainya habis kayak ini kamera. Ada kelihatan. Ada ya? Ayo, siapa yo? Oke, ayah bunda siapa nih yang mau ambil eh, pesan cinta dari Allah hari ini? Ada nggak? Ibu, Siapa? Oh, Ibu Bunda, Ustadz. Bunda Yayah nomor berapa? Oh, Bunda Yaya. Nomor 6. Tuh, Nomor 2, 3, 6. 4, 5, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan cinta untuk Bu Yaya. Quran surah Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Masya Allah. Ya, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Setiap kata yang kau ucapkan dalam doa, aku simpan, tak satu pun luput dari perhatianku. No, kata Allah ya, setiap kalimat Amin. yang kita panjatkan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan hari ini? Jangan biarkan malam berlalu tanpa munajat. 2 kalimat sederhana dari hatimu. Jadi harapan kepada Allah malam hari ini harus terus dijalankan. Berdoa jangan putus dari harapan. Doa itu termasuk daripada kita memelihara harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu Yaya. Jadi berdoa Yes, kepada yes. Allah Subhanahu wa taala terus itu seperti itu tuh. Tadi chatnya begitu ya. Terima kasih atas pencerahannya kan ya. Semoga ketenangan akan selalu ada dalam jiwa ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini Liska dari Kolaka Timur. Kolaka mana Kolaka itu? NTT, NTB. Masya Allah. NTB, Nusa Tenggara Barat. Sulawesi Tenggara. Masya Allah jauh juga ya, Masya Masya Allah. Allah jauh ya. Sulawesi Tenggara. Mm-mm. Saya seorang IRT yang full di dalam rumah, jadi kurang interaksi dengan orang luar, kecuali beberapa hal penting. Dan suami juga melarang saya banyak berhubungan dengan hal yang tidak penting. Apakah hidup saya full di dalam rumah itu bermakna? Atau bagaimana saya supaya menghadapi ini lebih semangat lagi tanpa merasa minder? Izin bertanya Ustaz Sulawesi Tenggara. Oke, Bunda. Jadi value atau kebermaknaan atau meaningful dalam hidup seseorang itu memiliki apa ya? Memiliki kadar-kadarnya masing-masing. Ya, Bunda sebagai IRT yang di dalam rumahnya itu melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk keluarga, itu juga bermakna Bunda. Hanya saja kalau kita compare dengan kehidupan orang lain, oh ibu itu kok bisa bisa bersosialisasi di PKK, ibu itu kok bisa berinteraksi dengan orang banyak, ya kita nanti akan ciut ya, akan merasa minder, akan insecure sendiri. Kenapa? Karena membandingkan dengan hidup orang lain. Maka kuncinya supaya hidup kita masih tetap memiliki makna adalah jangan bandingkan kita dengan diri orang lain. Yang penting tadi, beberapa hal tadi ada dalam kehidupan kita. Iman, kemudian amilus solihat, kemudian tawasobil hak, tawasobis sober, kemudian hari ini lebih baik daripada kemarin, itu maka kita termasuk masih beruntung ya. Tapi kalau sama atau lebih merosot, kita celaka, kata Imam Ghazali ya. Jadi bagaimana supaya mendapatkan value walaupun di rumah saja? Banyak kok yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, tapi memiliki value yang tinggi juga banyak. Mengurus anak berarti value-nya kan luar biasa, menitipkan ilmu kepada anak, menitipkan akidah kepada anak. Nah, itu juga merupakan value yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suami tidak mengizinkan untuk berinteraksi dengan orang banyak di luar sana, ya itu termasuk value yang luar biasa. Berarti sudah masuk dalam kategori istri yang solihah. Nah, ya. Kalau udah istri yang solihah itu value luar biasa karena zaman sekarang label untuk seorang istri solihah itu masih kabur maknanya, masih masih sulit untuk dilabelkan kepada siapa. Nah, kalau Bunda Liska ini di rumah saja mengikuti perintah suaminya, yaitu sudah merupakan amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Siapa Ibu Liska dari Kolaka Timur Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Masya Allah. Atau mau ngambil jar juga boleh tuh.
Dia Mau jawab. ngambil jar, Bunda? Heeh. Di chat Silakan. aja lewat chat, di chat mau nomor berapa. Ya, nomor berapa? Chat. Heeh. Ayo mau nomor berapa? Silakan Bunda Liska. Oh, nomor 6 Nomor juga. nomor 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 6 yang sekarang ya, bukan 6 yang tadi. Heeh. Oke, ada pesan nih buat Bunda Liska. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta. Maha suci Engkau, subhanaka. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kita merasa bahwa diri kita ini dolim kepada diri sendiri. Tapi bukan untuk dalam rangka kita insecure ya. Saya ini orang dolim, saya ini orang kotor. Tidak. Tapi ayat ini mendorong kita, memotivasi kita agar tumbuh lebih baik lagi. Bukan supaya ngedrop gara-gara kita orang dolim, saya orang kotor, orang lemah. Saya emang nggak bisa apa-apa. Jadi terus kemudian malah turun nilainya. Jadi Enggak. minder ya, Iya, jadi relate dengan minder. pertanyaannya ya. Iya, relate banget. Heeh. Makanya ini ketika merasa minder, ini bukan ya, ayat ini bukan untuk supaya kita minder, tapi justru supaya kita ini lebih memperbaiki diri menuju kepada nilai-nilai yang lebih positif ya. Insight-nya apa? Mintalah padaku dengan doa yang kucintai, akan kuperkenankan doamu ya, dengan zikir ya tadi ya. Berdoalah dengan doa Nabi Yunus 200 kali ya, Bunda Liska, dalam sehari, semoga Allah merahmatimu. Kayak gimana doa Nabi Yunus Ustadz tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. 200 kali dalam sehari. Itu nasihat dari pesan Allah yang kita sudah kemas dalam satu jar yang luar biasa ya, ini toples yang berisi potongan-potongan ayat yang akan menjadi pesan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung. Semoga manfaat apa yang kita bagi hari ini. Ya, semoga berdampak positif bagi diri kita dan bagi sekeliling kita. Dan teruslah memelihara harapan, memelihara kepercayaan, dan hiduplah berdamai dengan keadaan, dan hiduplah menebar manfaat kepada sesama manusia agar hidup kita memiliki value secara hablum minallah dan hablum minannas yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon undur pamit ya kepada semuanya. Mas Rangga juga saya mohon pamit. Nanti saya langsung keluar dari studio. Ini saja. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ayah Bunda, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Nggak terasa kita sudah di 6 sesi. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi yang terakhir. Nanti insya Allah di sesi ini yang terakhir ini kita akan belajar bagaimana supaya hidup kita yang tadinya nggak punya arah, nanti kita akan sama-sama di hari Selasa insya Allah kita akan belajar bagaimana diri kita bisa terarah. Terus juga ya Bunda, jika ada pertanyaan lagi nanti bisa di grup. Kalau ada yang belum masuk grup juga boleh nanti chat kami di sini yang belum masuk grup, nanti kita invite, nanti kita share kali ya linknya gitu. Nanti juga ayah bunda yang mau ngasih resume, mau ngasih insight atau mau memberikan resumenya apa yang didapat dari beberapa sesi ini silahkan, dan juga yang ketinggalan untuk sesi-sesi sebelumnya bisa ikut nanti lihat rekamannya, nanti insya Allah rekamannya akan kita share dan juga Bapak Ibu bisa ngelihat rekamannya. Dan juga
Terima kasih yang sudah hadir. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di hari Selasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.